Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, Siska Hasibuan. Saya adalah peserta Pekerti Gelombang 6 Universitas Bengkulu yang dilaksanakan tanggal 12 sampai 19 September tahun 2022. Video berikut ini adalah merupakan hasil dari kegiatan evaluasi peer teaching yang dilakukan di akhir kegiatan pelatihan pekerti. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara semuanya yang sudah hadir di ruang Zoom pagi ini. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Harapannya sudah ya, saudara-saudara semuanya. Baik, hari ini kita akan kembali bertemu dengan mata kuliah komunikasi bisnis bersama saya Siska Hasibuan. Sebelum kita mulai, karena ini masih pagi-pagi ya, saya mau ngajakin Anda semua senam dulu. Saya punya video, silahkan boleh kita senam bersama dulu ya. Kedengeran suaranya? Oke. Ini adalah jari ya, saudara-saudara semuanya. Esta vida, cuatro veces, pistols pointed, botellas empty, first 10 rows anointed. The fiesta's popping and all fingers pointed. Our Riyadh bottles got the whole crowd jointed. Checking what eyes kept me sweating, oh why? Keep me living word fly, keep the gleam in your eye. Con mucho drum roll on time, let the horn blow. Gas to the pedal like metal at a corn show. The rhyme rocker with a shitload of placa. Grab the mic and freak the rhythm till there's no more bala. Story palabras, pero booze and ha-ha. That includes all who goes and see la. Ini adalah senam otak sebenarnya, walaupun yang bergerak adalah jari, karena ini pagi-pagi juga, jadi supaya kita masing-masing fresh ya, bisa saling berdiskusi hari ini. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Rencana pembelajaran ini adalah pertemuan pertama, jadi hari ini kita akan membahas tentang definisi komunikasi dan ruang lingkup komunikasi bisnis. Jadi di sini pagi hari ini saya nanti akan mengajak saudara semuanya di sini untuk berbicara tentang komunikasi bisnis, kemudian apa saja kendalanya gitu. Sepenting apa komunikasi itu dalam bisnis ya. Sudah hadir bersama kita ini sama-sama ada Bang Edi, ada Kak Nindya, Kak Henggar, Bang Andri, Kak Galuh, dan Bang Bainul Huri ya. Bainal Huri. Nah, komunikasi adalah satu proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Jadi pada umumnya komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Ya, semua kita setiap hari sudah berkomunikasi ya, abang kakak. Nah, ini saya pernah kait dengan komunikasi dalam bisnis. Kenapa kita penting berbicara tentang komunikasi dalam bisnis ya? Ini ada satu video yang pernah viral di YouTube. Mungkin abang kakak yang ada di sini pernah melihat video ini. Ada Ibu-ibu marahi pelayan tempat makan karena berisik. Ibu itu diusir sama pelanggan yang lagi makan. Baru-baru ini viral video yang diunggah akun Pejuang Ansikti. Terlihat di dalam video tampak seorang ibu-ibu yang komplain dan marah-marah kepada seorang pelayan tempat makan dengan suara yang keras. Padahal saat itu kondisi tempat makan tersebut sedang ramai pelanggan yang lagi menikmati makanan mereka. Kak, nanti di WA-in. Maaf, lu jangan begitu. Di sini kan liburan mau anak. Kita main dulu dong, kita aja orang tua masih gak apa-apa. Nah, itu kemarin video viral sekali di YouTube ya. Jadi ibu ini menyampaikan
kesukaannya terhadap mungkin pelayanan di warung ini gitu. Dan dia meledak-ledak dan berapi-api menyampaikan apa yang dirasanya kurang nyaman, gitu ya. Nah, jadi kita kembali melihat kalau mau memahami apa itu komunikasi ini adalah bagiannya ya, ada 5. Komunikator yang pertama, kemudian pesan, apa yang dikatakan, kemudian media, salurannya apa, pesan yang kita sampaikan, kemudian komunikan, siapa yang menerima pesan kita, dan efeknya apa. Itu tadi contohnya ya, videonya ya, saudara-saudara semuanya ya. Jadi ketika kita tidak jelas menyampaikan apa yang mau kita sampaikan, orang juga tidak bisa menerima apa yang kita maksud. Medianya juga tidak jelas gitu ya. Nah, jadi dalam proses komunikasi itu sangat penting untuk dalam sebuah bisnis, karena terutama untuk ini ya, tidak hanya untuk konsumennya, tapi juga untuk pemilik usaha. Karena proses bisnis itu sangat akhirnya akan berdampak jika ada proses komunikasi yang tidak sinkron antara komunikan dengan komunikator. Terlebih saat ini, saudara-saudara semuanya ya, hari ini kita bisa berkomunikasi dengan media yang berbagai macam. Tidak hanya secara verbal, tapi bisa juga melalui WhatsApp, karena kita bisa bertransaksi tidak hanya secara offline, tapi juga online. Ya, nah ini ada kenapa sih? Apa kira-kira yang mempengaruhi orang bertindak ketika berkomunikasi? Yang pertama adalah kebudayaan. Jadi kebudayaan orang tersebut itu mempengaruhi ketika dia berbicara, menyampaikan apa yang dia mau sampaikan gitu. Yang kedua adalah faktor sosial. Jadi kelompok referensi, keluarga, bagaimana dia dibentuk, itu sangat berpengaruh. Seperti video yang kita lihat tadi ya kan. Jadi bagaimana ibu itu dibentuk, mungkin di keluarganya orang selalu berbicara dengan kata yang keras atau meledak-ledak gitu. Jadi ketika dia ingin menyampaikan ketidaknyamanannya kepada pemilik warung, maka dia menyampaikannya seperti bagaimana lingkungan sosial membentuknya. Kemudian pengaruh apa lagi? Yang ketiga adalah pengaruh pribadi. Usianya, pekerjaannya, kondisi ekonominya gitu ya. Dan yang terakhir adalah psikologi, mungkin motivasinya, persepsi dia terhadap sesuatu hal gitu. Itu sangat mempengaruhi bagaimana orang mengkomunikasikan apa yang akan dia sampaikan. Nah, ini kalau kita bicara komunikasi bisnis, ada 5 tahap yang dilalui seseorang dalam proses membeli. Yang pertama, dia mengenali dulu gitu ya, pengenalan masalah, kemudian dia mencari informasi apa yang mau dia beli gitu ya. Kemudian dia menilai alternatifnya sampai dia memutuskan untuk membeli. Setelah dia membeli, ada perilaku setelah dia membeli. Maka produk juga adalah salah satu bagian penting dalam bisnis yang merupakan bagian dari komunikasi. Sehingga pembeli itu atau konsumen itu ketika melewati proses ini, dia bisa menerima atau mendapatkan kepuasan gitu ya dalam proses jual beli atau transaksi. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, media komunikasi kita bisa sangat banyak ya, bisa periklanan gitu ya. Kita bisa menerima informasi terhadap sebuah usaha atau sebuah produk dari iklan. Bapak Ibu di sini sering ya lihat ya, apalagi sekarang mungkin di media sosial kita warawiri informasi pesan bersponsor tentang sebuah produk. Itu adalah bagian dari media komunikasi bisnis. Jadi sekarang ini karena zaman sudah digital, pemilik usaha itu tidak lagi kerepotan menyampaikan apa yang dia mau sampaikan ke calon atau target pelanggannya gitu. Jadi saya misalnya bisa saja kalau saya punya produk, bisa saja beriklan langsung ke Bang Andri misalnya. Bang Andri bisa langsung menerima informasi
Nah, ini salah satu media komunikasi dalam proses bisnis hari ini. Kemudian yang kedua medianya adalah respon langsung. Ini untuk bisnis offline ya biasanya ya. Jadi ada dua manfaat dalam respon langsung ketika menyampaikan pesan kepada konsumen. Ya, misalnya ada surat penawaran, ada katalog. Kita sering ya ada satu bisnis roti Italia besar gitu ya. Saya sering menerima di pom bensin ada semacam brosur yang dia berikan gitu. Jadi dengan melihat brosur saja ada gambar-gambar yang menarik, saya langsung kadang-kadang tertarik gitu untuk saya mau beli produk ini gitu. Jadi medianya ada banyak. Salah satunya yang ketiga adalah publisitas. Jadi bagaimana sebuah bisnis ini mempengaruhi opini publik tentang produk yang mereka punya melalui media cetak secara gratis misalnya. Mereka misalnya membuat liputan di surat kabar atau ada sekarang ini media-media online sering sekali melakukan atau mencari gitu ya usaha-usaha di berbagai daerah untuk diangkat beritanya ke media yang mereka punya gitu. Jadi publisitas ini sebenarnya cukup penting untuk mengangkat usaha-usaha yang mungkin letaknya itu jauh dari kota besar barangkali, tapi usahanya bagus gitu ya, dan dia eksis misalnya. Nah, ini adalah media komunikasi yang ketiga. Yang keempat adalah personal selling. Nah, personal selling ini merupakan media respon langsung yang cukup efektif karena disampaikan secara langsung dalam pertemuan tatap muka. Ini misalnya ada sales marketing. Misalnya ya, ada sales marketing yang ketemu dengan kita di satu mall misalnya, atau sales marketing mobil misalnya, dia mau jual satu produk mobil tertentu, ketemu kita di mall, dia langsung melakukan personal selling. Ya, jadi 4 hal ini adalah media komunikasi yang biasa dilakukan dalam proses bisnis. Gitu. Dan media komunikasi ini juga berpengaruh ya, kakak dan abang semuanya, berpengaruh dalam proses transaksi bisnis. Gitu. Jadi supaya ketika media komunikasi ini disikapi dengan baik, maka model-model komplain atau hal-hal yang senada seperti yang kita lihat di video tadi itu mungkin tidak akan terjadi ya gitu ya. Sampai di sini ada yang mau menanggapi barangkali? Kalau tidak ada, saya akan teruskan saja ya. Jadi tadi kakak dan abang di sini sudah melihat video bagaimana seorang pelanggan itu tidak puas, ya. Seorang pelanggan itu tidak puas menyampaikan apa yang dia rasa gitu ya, tidak puas gitu menerima tindakan dari pemilik warung dan dia meledak-ledak gitu, menyampaikan saya tidak puas nih, tidak dilayani dengan baik misalnya. Nah, kira-kira menurut saudara-saudara yang ada di sini semuanya, kenapa bisa terjadi kendala komunikasi? Bang Andri barangkali bisa membantu saya atau memberikan pendapatnya untuk kita semua yang ada di sini. Kenapa kira-kira? Mute Bang, masih. Komunikasi tadi ya Bu ya? Iya, kenapa kira-kira apa yang menyebabkan komunikasi itu jadi terkendala? Mungkin tidak saling kenal salah satunya Bu. Tidak saling kenal ya? Ya. Ada pendapat yang lain? Kalau tidak saling kenal, barangkali. Ya, silahkan Kak Henggar. Wah, Kak Henggar ini sudah segar sekali ya. Iya dong, harus tetap semangat Ibu. Mungkin kendala komunikasi itu salah satunya dari latar belakang pendidikan, bisa jadi itu.
Contohnya misalnya gimana itu Kak? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, cuma maksud saya mungkin latar belakang pendidikan SMP atau misalnya latar pendidikan SMA itu agak beda terjadi komunikasinya karena satu sudah mengalami proses pembelajaran sampai dengan SMP, yang satu sudah mengalami proses pembelajaran sampai SMA. Jadi satu tingkat lebih tinggi untuk komunikasi dua arah. Yang namanya komunikasi kan harus dua arah ya. Nah, jadi ada yang sudah berpengalaman, ada yang belum berpengalaman, bukan tidak berpengalaman. Mungkin menurut saya seperti itu, Bu. Gitu ya Kak Henggar. Jadi kayak seperti tadi ya, slide sebelumnya. Nah ini mungkin lebih ke faktor sosial ya. Kalau kita bicara tadi, kalau menurut Kak Henggar tadi, mungkin tingkat intelektual yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan, ya kan? Nah ini komponen komunikasi bisnis memang banyak terjadi seperti itu ya, Kak Henggar ya, kita sering lihat juga. Apalagi sekarang kan berita-berita seperti itu gampang diviralkan melalui media sosial. Jadi kita sering lihat kejadian di Makassar, saya yang di Medan juga bisa ngelihat, oh ada ketidakpuasan konsumen terhadap ini. Tapi sebenarnya itu juga bagus ya untuk pembelajaran masing-masing untuk pemilik bisnis gitu. Terima kasih Kak Henggar, Bang Andri, yang sudah memberikan pendapat. Tadi Kak Nindya ada mau memberikan pendapat juga? Ini Bu, mungkin dari bahasa yang digunakan sehari-hari, atau mungkin dia terbiasa menggunakan bahasa daerah sehari-harinya, jadi ketika berkomunikasi untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu agak kesulitan. Oke, terima kasih. Faktor budaya tadi ada ya kan, sudah disebutkan komponen komunikasi bisnis. Memang banyak terjadi ya, seperti itu juga sering. Orang Jawa yang biasa bertutur kata halus, shock gitu ya. Kalau misalnya dikomplain sama orang Batak gitu ya, memang faktor budaya sangat mempengaruhi. Jadi kurang lebihnya abang kakak di sini semua sudah bisa ya menggambarkan kalau kita nanti berdiskusi lebih lanjut, apa sih yang mendukung komunikasi itu bisa berhasil, kemudian apa saja kira-kira yang menjadi kendalanya. Jadi sudah kita bisa paham ya dari diskusi kita pagi ini ya, abang kakak semuanya ya. Terima kasih atas tanggapannya. Tadi saya juga sudah menyampaikan slide. Jadi sebagai tugas hari ini, pertemuan hari ini, saya mohon abang kakak di sini semuanya bisa membuat resume dari pertemuan kita hari ini, dari materi yang sudah saya sampaikan. Jadi silahkan dibuat, kira-kira apa sih komunikasi itu? Waktunya sudah habis. Iya, terima kasih. Waktunya sudah habis. Terima kasih kepada Terima kasih, Bu Yola. Baik, Prof. Johannes. Baik, Bu Yolanda. Makasih. Di sini ya, Jano mau menyampaikan ada aturan baru ini, Prof. Ya, dari gimana, tim Bu? panitia bahwa bagi peserta itu diberikan kesempatan untuk memberikan komentar cukup satu orang. Ya, Jadi sebelum Prof. Johannes akan kita dengarkan komentar dari teman-teman sekalian. Iya, sangat setuju, ya. Mewakilkan. Silakan teman-teman yang berbahagia, silakan mewakili untuk mengomentari Mbak Siska Sibuan. Terima kasih. 2-3 menit. Silakan, Bapak Ibu. Andri atau Ibu Galuh, silakan. Pak Bainal. Ya, baik Bu. Ya, saya Bainal Uri Halim, dalam kelompok 3 ini, saya dari UTB Lampung. Setelah dalam pemaparan yang disampaikan Bu Siska, dan sebelumnya kami hormati Pak Prof. Johannes, bahwa dari pemaparan Ibu tadi, memang ada salah satu terkendala dalam tim komunikasi itu, salah satunya memang adalah media juga bisa. Media juga, karena media itu meskipun sekarang media itu canggih, mungkin ada terkendala seperti ya cuaca gitu kan. Hingga sinyal juga mempengaruhi dalam konteks pembicaraan kita. Tadinya kita mengadakan
kata-kata kita umpamanya harganya sekian karena orang udah belinya buru-buru, kita mengatakan 25.000, kedengarannya 35.000. Nah itu juga mohon izin Bu Siska, salah satu faktor terkendala itu dalam sistem media. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bainal. Jadi nanti bergantian ya Ibu Bapak yang memberikan komentar. Baik, kita masuk ke Prof. Johannes. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Yolanda. Ibu Siska. Ya Pak. Ya bagus ya, tampilannya sudah bagus. Ya dimulai dengan menyampaikan SAP ya, jadi untuk memberikan stressing dan juga motivasi kepada peserta didik kita, iya, Pak, supaya rambu-rambunya jelas. Ya, jadi bisa juga disampaikan salam pembuka, kemudian friendly lah ya, nanya kabar dan seterusnya. Kemudian baru kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, kemudian juga mungkin tadi sudah disampaikan pembelajaran intinya tentang komunikasi bisnis ya. Iya Pak. Ini tadi sudah jelas. Hanya ada kata-kata yang mungkin sebetulnya orang lebih berhasil mengajar dengan kombinasi bahasa, ada bahasa prokem, bahasa gaul ya. Nah, tapi terlalu ada serius juga, ya Pak saya ya. Ya, ada juga yang menyampaikan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Oh. Tadi ada kata-kata masukin gitu, sebelum kita memasukin. Nah itu mungkin dihindari ya, dihindari kata-kata yang gitu karena kita dalam suasana formal. Tapi ketika berdialog, mungkin dialog bisa saja kita tarik, kita sampai melalui bahasa-bahasa yang dapat dimengerti. Itu ada satu penelitian membuktikan pembelajaran dikombinasi dengan bahasa ibu. Nah, misalnya ibu mengajarkan komunikasi bisnis ini ada bahasa Medan yang bisa dimasukkan gitu ya. Itu ya Pak. Bisa ada orang meneliti bagus sukses, tetapi dalam praktikum yang seperti ini kita kan semuanya kecil, mikro ya, mikro. Jumlah siswanya sedikit, waktunya juga sedikit. Kita menggunakan kalimat-kalimat yang efektif gitu ya, efektif sehingga interpretasinya mudah dipahami. Kedua, konsistensi kita memanggil peserta didik kita, abang, kakak itu. Ya, maaf Pak, saya biasanya kan emang panggil abang kakak kan ya Pak, karena nggak mau membuat mereka tuh kecil gitu. Tapi karena di sini saya ada Bapak Prof, ada ya, ini. Bukan. Jadi kita kan satu level di atas S1 ya. Iya Pak. Nah, maka panggil aja dengan kata Anda, kemudian gitu ya, Pak? namanya gitu ya, saudara gitu ya. Baik Pak. Nah, kecuali kita memberikan perkuliahan di S2, S3 itu kan banyak pejabat, itu banyak juga mungkin yang setara usianya dengan kita atau yang bahkan lebih. Nah, itu bebas kita, mungkin abang, bapak, gimana. Ya, mungkin ini ya. Baik, tadi sudah disampaikan bagaimana ada media komunikasi bisnis ya, ada periklanan, respon langsung, kemudian ada juga publisitas, bagus sekali ya. Nah, cuman tadi apakah tugas terakhir itu asinkronus masuknya? Iya Pak, di di RPS saya lupa masukin. Jadi kayak yang saya rencananya di pembelajaran awal ini Pak, seperti tugas yang terakhir itu kan membuat resume Pak. Jadi saya minta mereka unggah ke LMS Pak. Oke. Nah. Baik, ya dipertahankan saja Bu Siska ya. Nanti perkuliahan itu kita kembali ke kelas. Nah, itu kita mempertahankan bagaimana kita memberikan keyakinan pada mahasiswa kita untuk menerima materi ini. Kemudian juga ada ice breakingnya menambah dan seterusnya. Seperti tadi kan ada video di awal gitu ya. Itu menambah juga kedekatan, bahkan enjoy learning di dalamnya gitu. Nah, baik, mungkin itu komentar saya. Kembali ke Ibu Yolanda, saya setuju ada komentar dari mahasiswa. Memang saya jarang ikut
pertemuan karena kadang-kadang kesibukan di awal kegiatan Pekerti. Tapi saya setiap tampil mahasiswa beberapa periode ini, ya berapa gelombang yang saya ikuti, saya sering beri kesempatan sebetulnya kepada peserta kita supaya dia incorrect pada self ya, pada diri sendiri di mana kelemahan teman tadi nanti dia perbaiki melalui upaya dia menyampaikan materi. Tapi suka tidak bersuara peserta kita ini, tidak beri komentar. Kalau Pak Bainal tadi berani dia. Tapi sebetulnya tidak memberikan reinforcement saja, pujian dan seterusnya, tetapi kita juga melihat ada kelemahan tadi, misalnya cara bicaranya, ritmenya tidak teratur gitu, ada terburu-buru, ada yang pelan sekali gitu kan. Ya, nah, Pak. Sebetulnya kalau kita menerapkan 8 keterampilan mengajar, memang sayang di Pekerti itu tidak dimasukkan materi itu. Ada 8 keterampilan mengajar. Bagaimana kita membuka pelajaran, bagaimana kita memberikan reinforcement, bagaimana kita bertanya. Pertanyaan itu banyak, ada pertanyaan tidak bertanya, gitu, ada probing, pendalaman dan seterusnya. Itu mestinya bagi kita di perguruan tinggi itu perlu, tidak hanya di SMA ke bawah ya. Kita perguruan tinggi itu lebih penting juga memahami ada 8 keterampilan mengajar. Cara menutup pelajaran, ada pandai membuka, menutupnya susah. Nah, jadi itu sebetulnya perlu ada mungkin masukan Bu Yolanda ya kepada nanti ada rapat-rapat itu bagus materi 8 keterampilan mengajar gitu. Tidak hanya ditekankan pada guru SMA ke bawah, tetapi perguruan tinggi banyak juga kadang-kadang tidak tentu ujung pangkal dia memulai pembelajaran langsung gitu ya. Jadi mungkin ada pertanyaan pancingan, ada bertanya tidak perlu jawaban gitu kan, ada pendalaman dan sehingga runtut dia kalau bertanya itu. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta lain atau anak didik kita untuk bertanya. Saya tanya sama Bu Siska. Kalau ya, Ibu mengajukan pertanyaan disebut dulu baru tentukan orang, atau tentukan orang baru diberi pertanyaan? Saya Pak jarang menunjuk Pak. Saya lebih suka untuk random saja karena di situ saya justru bisa menilai siapa yang memang berminat untuk mengikuti pembelajaran itu gitu Pak. Ya berarti pertanyaannya lempar dulu kan baru orang. Nah, ya bagus itu. Ada orang itu Mir apa kan langsung. Jadi dia tidak punya jeda waktu untuk berpikir iya. Itu. Jadi bagus. Jadi kalau bertanya itu ucapkan dulu pertanyaan, beri sejenak waktu. Jadi semua kelas itu memperhatikan pertanyaan kita, mencari jawaban. Nah, sekarang baru dipersilahkan siapa yang bisa menjawab. Ya, baik itu saja yang bisa saya beri, Ibu beri komentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Terima kasih sudah menyaksikan video barusan terkait dengan proses evaluasi kegiatan peer teaching dalam pelatihan Pekerti yang dilaksanakan di Universitas Bengkulu tanggal 12 sampai 19 September tahun 2022. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang sudah memberikan support luar biasa untuk kegiatan ini. Terima kasih juga kepada para instruktur yang memberikan materi-materi dan pencerahan yang sangat menginspirasi. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sesama dosen, peserta Pekerti Gelombang 6 Universitas Bengkulu bulan September tahun 2022. Maju terus pendidikan Indonesia. Assalamualaikum.